warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Adriani dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya menjelaskan pendidikan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Tidak hanya sekadar tidak sakit, namun juga fungsi dan prosesnya itu baik. Kesehatan reproduksi sangat penting bagi setiap individu, baik itu wanita maupun pria, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, kesehatan reproduksi adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi serta akses layanan kesehatan yang lebih baik terhadap penanganan kesehatan reproduksi ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Kesehatan reproduksi memiliki 3 aspek, meliputi yang pertama yaitu kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini dapat meliputi kesehatan pada organ reproduksi kita serta fungsinya. Nah, yang kedua yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental ini dapat meliputi kesehatan emosional dan psikologis yang dapat berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi, termasuk seperti citra diri, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk membangun hubungan baik. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan sosial. Nah, kesehatan sosial ini dapat meliputi kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara sehat dalam konteks hubungan seksual dan reproduksi ini, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak adalah proses pemberian informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada anak yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Nah, pendidikan reproduksi ini bertujuan untuk membantu anak memahami tubuh mereka sendiri, kemudian perubahan terjadi selama pubertas, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Nah, kenapa sih pendidikan reproduksi ini harus kita berikan kepada anak sejak dini? Ada beberapa alasan yang dapat disampaikan. Pertama, dapat membantu anak memahami tubuh mereka. Anak-anak ini perlu memahami bagaimana tubuh mereka berfungsi, kemudian termasuk organ reproduksi dan perubahan yang terjadi selama masa pertumbuhan ini. Pengetahuan ini dapat membantu mereka merasa nyaman, percaya diri dengan tubuh mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mencegah kekerasan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi ini dapat membantu anak mengenali perilaku yang tidak pantas dan mengajarkan mereka cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Anak-anak ini perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menolak sentuhan yang tidak nyaman atau membuat mereka tidak aman. Nah, yang ketiga yaitu mencegah kehamilan dini. Pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat dapat membantu mencegah kehamilan dini pada masa remaja ataupun anak-anak. Nah, anak-anak ini perlu memahami risiko dan konsekuensi dari aktivitas seksual. Sekarang bagaimana sih caranya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak? Pendidikan kesehatan reproduksi ini harus diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan usia serta tingkat perkembangan anak. Nah, di sini ada beberapa tips untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak. Pertama yaitu dimulai sejak dini. Nah, pendidikan reproduksi dapat dimulai saat usia belia. Dimulai sejak usia dini dengan mengajarkan tentang bagian-bagian tubuh mereka dan fungsi-fungsinya secara benar. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Hindari menggunakan istilah-istilah medis yang sulit dipahami. Kemudian yang ketiga, kita harus menciptakan
nyaman dan terbuka. Dorong anak untuk bertanya agar mereka dapat berbicara tentang kesehatan reproduksi tanpa merasa malu maupun takut. Kemudian, berikan informasi yang akurat dan terpercaya. Pastikan bahwa informasi yang kita berikan itu akurat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, artikel, ataupun dari dokter secara langsung. Kemudian, karena yang dihadapi kita masih anak-anak, mungkin kita dapat bisa menggunakan media yang menarik, misalnya gunakan video-video yang menarik, kemudian buku atau gambar yang dapat membantu anak memahami konsep-konsep kesehatan reproduksi. Nah, di tahap terakhir, selain kita yang memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak, kita juga perlu keterlibatan guru. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi ini sebaiknya libatkan tidak hanya orang tua, jadi orang tua dan guru, agar anak mendapatkan informasi yang konsisten dan komprehensif. Ajarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh pada anak-anak adalah aspek penting dalam pendidikan kesehatan dan keselamatan mereka. Di sini terdapat beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai umur. Misalnya di sini, untuk anak kecil usia 3-5 tahun, kita dapat menggunakan istilah-istilah yang mudah dan dirasa anak memahaminya. Misalnya ketika kita ingin memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang sensitif, bagian-bagian tubuh, kita dapat menyebutkannya seperti ini merupakan bagian pribadi, jadi tidak boleh ada orang yang menyentuh. Kemudian jika anak-anak lebih besar seperti usia 6 atau 19 tahun, nah kita bisa mulai memperkenalkan istilah-istilah yang lebih tepat seperti sesuai dengan nama organ yang sebenarnya. Namun pastikan juga bahwa apa yang kita informasikan sesuai dengan tahap pemahaman mereka. Kemudian yang kedua yaitu menerangkan konsep sentuhan baik dan sentuhan buruk. Nah, untuk sentuhan baik ini jelaskan kepada mereka bahwa sentuhan baik adalah sentuhan yang membuat kita merasa selamat, gembira, seperti pelukan bersama ibu, bapak, ataupun keluarga nenek atau adik kakak. Kemudian sentuhan buruk yaitu sentuhan pada bagian-bagian pribadi ataupun sentuhan yang dilakukan tanpa kita sadar. Yang ketiga yaitu ajarkan tentang bagian tubuh pribadi. Terangkan bahwa ada beberapa bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dalam situasi tertentu, misalnya saat pemeriksaan ke dokter itu boleh, ataupun ketika masih dimandikan oleh orang tuanya itu boleh. Nah, untuk bagian pribadi ini seperti alat kelamin, kemudian dada ataupun dan punggung. Yang keempat, kita harus tekankan kepada anak bahwa mereka memiliki hak untuk menolak. Ajarkan anak-anak kita bahwa mereka mempunyai hak untuk mengatakan tidak jika ada orang yang menyentuh mereka dengan cara yang tidak wajar atau tidak membuat mereka tidak merasa aman ataupun tidak merasa selamat. Dan mereka juga perlu tahu bahwa mereka tidak akan dihukum jika mereka menolak sentuhan yang tidak aman tersebut. Kesimpulannya, pendidikan kesehatan reproduksi adalah investasi besar dan sangat penting bagi masa depan anak. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, kita dapat membantu anak memahami tubuh mereka, melindungi diri
menjadi risiko yang membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan kesehatan